Apakah setiap kebijakan perusahaan wajib dilakukan pertimbangan dahulu dengan union? Tidak. Tidak setiap kebijakan. Kalau semua, andaikan seluruh kebijakan di perusahaan wajib diperundingkan atau dirundingkan dahulu atau pertimbangan dahulu dengan serikat, maka letakkan saja ruang kerja serikat pekerja di ruangan direksi. Ya, direksinya suruh pindah ke ruangan serikat pekerja. Ini statement ini muncul pada saat saya mendampingi sebuah perusahaan yang diberi surat resmi oleh serikat pekerjanya, menyatakan mosi tidak percaya. Kami tidak lagi percaya kepada seseorang yang berada di level manajemen. Kemudian saya dipanggil sama CEO-nya, saya ditunjukkan surat itu. Dia tanya, bagaimana menurutmu? Dia orang asing, orang dari luar negeri sana. Bukan luar bumi ya, tapi luar negeri. Nah, dia tanya, kemudian saya bilang, kamu mau tahu apa yang akan saya lakukan kalau saya di posisimu? Ya, saya bilang, kalau saya di posisimu, mohon maaf ya teman-teman, kalau saya di posisimu sebagai CEO, yang saya lakukan adalah saya panggil sekretaris saya suruh pakai kamera, saya pegang surat itu, saya sobek-sobek surat itu, dan saya buang, saya suruh sebarkan surat itu kepada pengurus serikat kerja atau seluruh karyawan. Karena yang mereka minta dalam surat itu adalah sesuatu yang menjadi hak dasar saya sebagai manajemen. Saya sebagai direksi di perusahaan, sebagai CEO di perusahaan, saya punya pertanggungjawaban hukum terhadap untung atau ruginya perusahaan ini. Termasuk di dalamnya menentukan jajaran direksi saya. Kalau keputusan saya menentukan manajemen saya saja diganggu sama serikat, sama oknum serikat pekerja ini, maka buat apa saya jadi direksi di sini? Itu yang saya sampaikan. Kaget tuh si CEO itu. Nah, saya bilang seperti itu. Ini bukan masalah saya suka atau tidak suka, benci atau tidak benci dengan serikat pekerja, bukan itu. Tetapi setiap orang harus bisa menempatkan posisinya. Di mana dia bisa meminta, menuntut, dan di mana dia tidak bisa meminta atau menuntut. Enak aja dia bikin pernyataan mosi tidak percaya, saya nggak percaya lagi sama direktur accounting, misalkan direktur keuangan. Sehingga saya tidak lagi menganggap semua keputusan direktur accounting sebagai kebijakan yang harus dipatuhi. Lah enak aja. Akhirnya sama saja nanti rakyat Indonesia akan bilang, saya membuat mosi tidak percaya kepada menteri ini, gitu kan? Sehingga semua keputusan menteri ini saya tidak akan patuhi, gitu. Enak aja ngomong gitu. Ini negara hukum kan begitu. Demikian juga di perusahaan, tunduk pada aturan. Kalau dia tidak percaya dengan seorang dari wakil manajemen, dia melihat ada kesalahan dari mereka, ikuti prosedurnya. Ditemukan ada pelanggaran, tuntut, ikutin jalurnya. Pemerintah atau oknum pejabat di pemerintah ini dianggap ada memiliki pelanggaran dan sebagainya, ikuti prosedur hukumnya kan, dituntutlah dan sebagainya, lapor ke KPK kalau dia korupsi dan sebagainya, ikutin prosedurnya. Terus sekarang kan lagi banyak urusan korupsi kan, KPK, kejaksaan, polisian, mereka semua menyerang bagian-bagian itu. Nah, jadi ikutin prosedur itu. Tidak bisa sesederhana kita membuat, maaf ya Bapak Ibu, teman-teman, terutama teman-teman serikat pekerja, tidak bisa sesederhana kita sebagai pengurus serikat pekerja membuat pernyataan mosi tidak percaya, terus menyatakan kita tidak lagi mau patuh sama peraturan di perusahaan. Enak aja. Itu melanggar hak dasar perusahaan. Maka saya sampaikan pada CEO, kalau saya di posisi gue, saya akan sobek-sobek surat itu. Saya minta divideoin, saya minta disebarin video itu. Mau apa lu? Ribut-ribut kita. Gitu. Nah, itu yang perlu dipahami prinsip-prinsip dasar ini. Sehingga secara sederhana menjawab pertanyaan ketiga ini, tidak setiap kebijakan perusahaan wajib dilakukan pertimbangan. Ya, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Terima kasih.